wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Blora dengan fasilitator Ibu Sudarsi dan pengajar praktik Ibu Pitutur Wulanjani akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan koci. Bersama saya Rizka Auliana dari SDN 2 Ngloram dan saya Nini Prantiningsih dari SDN 1 Cepu. Dan saya Erni Handayani dari SMA Negeri 1 Cepu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam Bu Nini. Gimana kabarnya Bu Erni? Alhamdulillah sangat baik sekali. Bagaimana kabarnya Bu Nini? Alhamdulillah baik juga Bu Erni. Sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu ya. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Ibu, pada coaching kita hari ini, coach dan puji akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita apa belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sekarang pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu nih, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan adalah potensi periset kehadiran orang dan potensi untuk memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir Ibu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi seperti itu. Baik, demikian dulu Ibu untuk pra-observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Nanti setelah coaching kita akan berbincang kembali. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam Bu Erni. Bagaimana kabarnya Bu Rizka pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Iya Bu Rizka. Bu Rizka, kita hari ini akan melakukan coaching ya Bu Rizka. Sebentar ya. Nah, sekarang Bu Rizka itu apa yang ingin Bu Rizka ceritakan? Saya ingin menceritakan sedikit permasalahan saya di sekolah Ibu. Ini tentang permasalahan saya di kelas. Boleh saya bercerita sedikit ya Bu? Saat itu saya sedang mengajar matematika Bu pada kelas 5. Nah, materi tentang KPK dan FPB. Saya melihat saat masuk kelas dan saat mengajar itu saya melihat murid saya itu tampaknya itu kurang bersemangat dan dari wajahnya itu tidak antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Apa mungkin itu ketakutan tentang matematika atau dan juga tidak paham saat saya menjelaskan materi tersebut? Karena juga saya bertanya pada mereka, yang mereka paham itu menggunakan cara yang mana. Saat itu mereka menjawab dengan menggunakan pola faktor U. Saya mencoba menjelaskan, ternyata memang ada yang paham dengan cara tersebut, tapi lebih banyak yang tidak paham. Dan saat saya memberikan soal atau tugas itu banyak yang tidak bisa untuk menyelesaikannya Bu. Jadi saya bingung harus bagaimana Bu. Dan bagaimana Bu? Apa yang melatar belakangi masalah tersebut itu terjadi? Sepertinya saya setelah saya refleksi kemarin ya Bu, setelah saya melakukan pembelajaran itu, saya saat awal pembelajaran saya kurang memotivasi
dan menyemangati mereka saat pembelajaran. Seperti saya juga kelupaan untuk memberikan ice breaking Bu saat pembelajaran di awal kegiatan itu. Dan juga anak-anak itu sudah takut dulu dengan matematika seperti itu Bu. Jadi Bu Rizka sudah melaksanakan dengan baik ya, tapi kurangnya SPI dan anak-anak mengira dan ketakutan apa itu matematika itu sendiri. Nah baik Bu, pelatihan yang Bu Rizka di sini apa yang pernah Bu Rizka ikuti, apa yang didapat dari pelatihan tersebut? Kebetulan karena sekarang kan kita menggunakan kurikulum merdeka ya Bu. Jadi saat itu saya pernah mengikuti pelatihan kurikulum merdeka. Nah di pelatihan tersebut kita itu sebagai pendidik diajarkan untuk memberikan pembelajaran, juga menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan juga berpihak pada murid, dan tentunya ya proses pembelajaran itu harus menyenangkan. Jadi murid-murid itu tidak takut Bu dengan proses pembelajaran yang kita laksanakan. Baik Bu Rizka kan sudah mengikuti pelatihan bagaimana menjadi guru itu yang menyenangkan. Langkah berikutnya yang Bu Rizka akan lakukan apa Bu, strategi yang akan diambil untuk biar anak-anak itu termotivasi lagi dengan pelajaran matematika? Dari refleksi yang sudah saya lakukan ya Bu, saya berencana untuk mengubah strategi atau cara penyelesaian dalam materi FPB KPK tersebut Bu. Yang awalnya kan menggunakan pohon faktor itu kan terlalu rumit ya Bu ya, banyak sekali caranya. Nah saya menggunakan cara lain, yaitu dengan cara garis atau tabel itu, jadi lebih singkat untuk murid dan juga murid memahami, lebih cepat memahami materi tersebut. Kemudian saya juga berencana itu Bu untuk membuat SPG yang seru, dan di dalam kegiatan pembelajaran saya masukkan games permainan di situ Bu, dengan yang mungkin bermain peran. Saya berencana itu anak-anak saya ajak main kereta api yang di situ ada stasiun angka, nanti tempat berhentinya anak-anak, dan juga mengerjakan setelah anak-anak paham dengan cara yang dilakukan tersebut. Seperti itu Bu, bagaimana kalau menurut Ibu? Sudah sangat bagus Bu, dan Bu Rizka sudah menemukan solusi yang sangat tepat gitu. Jadi Bu Rizka kembangkan dari games tersebut sehingga bisa mengolah pembelajaran kelas dan anak-anak termotivasi begitu ya Bu. Sudah sangat bagus Bu. Nah pada kesempatan ini Bu, saya ingin bertanya juga, target yang ingin Bu Rizka capai dan siapa Bu yang akan terlibat dalam prosesnya Bu? Target yang ingin saya capai tentunya dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah saya buat itu ya Bu ya. Anak-anak paham tentang materi yang telah saya ajarkan, dan juga mereka dapat merasakan pembelajaran yang bermakna dan juga menyenangkan. Dan yang tentunya saya libatkan pertama juga pasti murid, dan juga saya sebagai seorang pendidik lebih mengembangkan potensi yang saya punya, dan juga saya berkonsultasi dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat di kantor, dan juga pasti melibatkan orang tua wali murid dari siswa saya tersebut Bu. Benar Bu, sekali lagi saya sangat termotivasi juga dengan apa yang akan dilakukan oleh Bu Rizka. Nah sampai pada titik ini ya Bu, apa saja yang sudah Bu Rizka dapatkan dari kegiatan coaching pada kali ini? Alhamdulillah dari kegiatan coaching ini saya bisa berpikir dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan saya Bu, setelah saya menceritakan permasalahan saya kepada Bu Erni. Jadi saya tahu langkah apa yang akan saya ambil untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan kapan Bu Rizka akan melaksanakan target tersebut? Saya kira secepatnya setelah saya membuat modul ajar yang lebih matang dan juga mempersiapkan semuanya, saya akan langsung melaksanakannya. Kemungkinan minggu depan Bu. Sudah sangat bagus Bu. Nah sekarang ini baiklah Bu, rencana Bu Rizka sudah keren. Nah semoga
semoga rencana kegiatan yang Ibu Rizka laksanakan berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa untuk semangat lagi dalam pembelajaran matematika khususnya yaitu FPP ya Bu tadi. FPP dan KPKP. Ya. Terima kasih ya Bu sudah memberikan waktu untuk saya menceritakan permasalahan saya. Ya. Sudah sangat bagus, Bu, semangat dalam mengajar ya Bu. Ya, terima kasih. Oke, Bu Erni, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Rizka. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta dengan menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke Bu Erni, menurut saya tadi sebagai observer tadi proses coaching antara Bu Erni dengan Bu Rizka sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Lalu Bu Erni juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Rizka sehingga Bu Rizka bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Yang berikutnya, coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah sekarang Bu Erni, sebelum kita tutup, ini pertanyaan terakhir Bu. Nah, menurut Bu Erni, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu, yaitu kompetensi tentang kehadiran penuh. Karena dengan kehadiran penuh, kita sebagai coach bisa menggali kunci untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu. Bagus sekali Bu Erni Jadi Bu Erni ingin lebih menguasai kompetensi dalam kehadiran sehingga mampu memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Bu Erni Wah keren sekali Bu Erni. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu. Nah, demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Erni sudah meluangkan waktu untuk kegiatan kita hari ini. Terima kasih Bu Erni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam.